Jadi ini adalah sebuah perjalanan sebenarnya. Banyak hal, banyak faktor, multifaktorial Hmm. penyebabnya, sehingga banyak yang melakukan self harm. Yang pertama tentu saja dari intrapersonalnya sendiri. Jadi ada faktor biologi, ada faktor genetik juga, ada faktor biologi. Jadi ada dalam otaknya seseorang memang dia memang gampang untuk stres misalnya, gampang untuk tidak mudah untuk merasakan kesenangan. Hmm. Jadinya ini juga mempengaruhi seseorang akhirnya melakukan self harm. Terus faktor kepribadian. Nah, faktor kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Apakah bagaimana dengan temperamennya, bagaimana dia apakah termasuk anak yang sulit atau yang anak-anak yang mudah temperamennya sulit atau gampang. Kemudian ciri kepribadiannya seperti apa? Apakah dia mengarah ke kepribadian misalnya yang maaf, maaf ada telepon, mengarah ke kepribadian yang misalnya borderline misalnya, atau dan lain sebagainya, atau misalnya dia sulit untuk menyesuaikan diri dalam situasi yang baru, situasi yang penuh tekanan, itu juga mempengaruhi seseorang untuk perilaku-perilaku self harmnya. Itu dari sisi intrapersonal. Kemudian kalau dari sisi interpersonalnya ya tentu saja lingkungan sekitar, Kak Lucy. Dari orang tua yang tidak suportif misalnya, yang sering mengkritik, dari guru-guru misalnya, dari teman-teman sebaya yang sering mengkritik, tidak supporting, ya itu juga bisa menjadi faktor pemicu terjadinya self harm ini. Dan ada satu lagi nih yang ini ya, yang banyak saya temui, yaitu kesepian. Hmm. Jadi kurangnya relasi sosial di antara mereka, entah karena apa ya, kaum mereka menamakan dirinya kaum rebahan, kaum rebahan, tidak terbiasa bersosialisasi, akhirnya mereka menjadi kesepian. Nah, ini menjadi faktor kuat sehingga seseorang akhirnya tidak menemukan jalan yang sehat ketika menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah stres, dan entah kenapa fenomena ini mereka jadikan sebagai cara atau mekanisme coping untuk menghadapi masalahnya, menghadapi rasa tidak nyamannya, Kak Lucy. Seperti itu, Kak Lucy. Oke, kita Ini akan multifaktor. mm-mm. Itu yang Dokter Tuti yang menyampaikan ini yang banyak ditemui ya Dokter Tuti ya. Mungkin ada 10 gitu ya penyebabnya, tapi ini yang teratas ya Dokter Tuti ya penyebabnya ya. Oke, sebelum kita lanjut Dokter Tuti membahas mengenai self harm itu sendiri, kita pengen tahu nih dari Gensi, ini suara dari Gensi nih. Nah, kan tadi Dokter Tuti udah menjabarkan ya bahwa self harm itu salah satu pemicunya itu adalah eh, stres, kesepian. Nah, bagaimana ini Naila? Naila kan tentu lompatan ya dari SMA ya kan, Iya, Kak. yang selalu apa namanya kan ada orang tua itu selalu memonitor. Nah, ini kalau udah kuliah Iya. kan berbeda ya, Mm-mm. dunianya udah makin gede gitu ya. Nah, Naila mengalami ini nggak ya, mengalami stres nggak waktu perubahan situasi ya dari SMA seragam, sekarang free loh gitu kan, bebas bebasnya ya kan, kuliahnya jamnya juga bebas gitu ya. Iya. Teman-temannya juga luas kan. Nah, Iya, Kak. ngalamin nggak Naila stres seperti itu? Aku sendiri ngalamin sih. Karena Hmm. emang kultur shock banget ya dari SMA Hmm. yang teman-temannya tuh kayak ya emang masih sama-sama. Nah, kuliah itu udah beda banget karena mereka udah masing-masing gitu aja, Kak. Jadi kayak ya Hmm. urusan masing-masing gitu. Nggak ada yang Hmm. saling bantu. Mungkin ada, cuman kayak udah berbeda banget sih. Jadi sempat ngalamin ini dong, kesepian begitu atau Iya, susah untuk sosialisasi nggak ngalamin nggak Naila? ngalamin Kak. Kayak pas aku awal masuk banget itu, aku kan anaknya kayak kurang bisa bersosialisasi ya. Jadi aku tuh agak kayak menyendiri gitu. Dan Hmm. kalau misalnya di SMA tuh pasti ada yang kayak tiba-tiba datang buat ayo main. Nah, kuliah tuh emang beda banget sih. Bener-bener kita yang harus duluan buat nyapa orang. Nah, waktu masuk kuliah itu kan ada masa orientasi. Masih ada nggak ya Naila gitu ya? Masih. Tapi sekarang namanya PPMB. Ya. Nah, apakah wadah itu, Naila,
nggak punya dampaknya tuh Naila untuk membantu Naila untuk menjembatani ya, untuk bersosialisasi, ketemu teman baru, eh, Ada sih, menolong aku nggak? juga dapet temen dari ospek itu, dan Mm-mm. karena di kampus aku ospeknya tuh kayak 3 hari berturut-turut, jadi ketemu teman-teman yang berbeda. Dan sekarang udah Mm-mm. lumayan banyak sih temennya dari beberapa fakultas gitu, dari berbagai fakultas ada. Hmm. Nah, ini masa penyesuaian. Nah, Naila, masa penyesuaiannya itu berapa berapa bulan ya, Naila? Kalau aku sih nggak terlalu lama ya, kurang lebih kayak 2 minggu lah. 2 minggu itu baru bisa berbaur sama teman-teman yang baru. Udah bisa ini ya, punya temen gitu ya, Bisa, temen udah bisa yang main. kayak udah deket banget gitu, udah 2 minggu. Oh, syukur sekali ya. Nah, ini Dokter Tuti, kalau Naila misalnya dalam 2 minggu dia sudah bisa bersosialisasi, udah adaptasi gitu ya, Dokter Tuti. Nah, ini bagaimana dengan teman-teman Naila gitu ya, yang mungkin mengalami kesulitan nih, Dokter Tuti. Sehingga proses untuk adaptasi itu mereka membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Sedangkan beban kuliah itu mulai ada tuh, Dokter Tuti. Nah, Ya, bagaimana nih Dokter Tuti yang bisa disarankan ya? iya. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa sebenarnya aktivitas mental kita itu atau apapun atau gangguan yang terkait dengan itu tidak berlangsung eh, dalam waktu singkat. Jadi itu sudah berlangsung lama sebenarnya. Jadi seperti Naila bisa beradaptasi dalam waktu 2 minggu. Walaupun awalnya merasa sangat tidak nyaman ya Naila ya. Iya. Walaupun awalnya sangat merasa kok beda, ada Mm-mm. sesuatu yang berbeda dan pasti kan merasakan cemas, merasakan Iya. takut, ya, merasakan kadang kok kayak gini, kadang marah, kadang segala macam emosi yang dalam tanda kutip negatif dirasakan oleh Naila. Tapi karena Naila mungkin dalam proses perkembangannya selama ini berjalan baik, jadi mentalnya juga sehat, Kak Lucy dan Nela. Mentalnya Hmm. cukup kuat untuk melakukan proses adaptasi, untuk fase Hmm. penyesuaian di kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Karena kan pasti kalau situasi yang baru, lingkungan yang baru ya manusiawi, kita semua merasakan itu. Tapi jika mental kita tidak siap, dan tidak mampu untuk melakukan penyesuaian, maka terjadilah gangguan-gangguan terkait itu. Bisa gangguan penyesuaian, bisa akhirnya gangguan cemas, bisa akhirnya melakukan mekanisme coping, mekanisme untuk menghilangkan rasa tidak nyaman itu dengan self harm salah satunya, Kak Hmm. Naila. Hmm. Seperti itu. Seperti Oke. itu. Hmm. Naila, kalau Naila pernah mengalami krisis stres nggak? Yang paling berat itu misalnya, kalau tadi Dokter Tuti menjabarkan bahwa salah satunya ini dari ini nih lingkungan nih, orang Iya. tua misalnya gitu ya. Terus kemudian lingkungan pergaulan gitu ya. Nah, yang membuat Naila nih stres yang paling berat itu dari mana nih? Kalau Dari menurut orang. aku sendiri, itu Nah, dari lingkungan pertemanan sih, Kak. Bener-bener, oh, kan lingkungan pertemanan itu nentuin kitanya juga ya. Jadi kayak mm-mm. harus bener-bener bisa milih-milih temen juga, milih temen-temen yang baik. Terus juga kita juga nggak boleh yang gampang terhasut juga kan sama teman. Jadi tuh aku boleh cerita juga kan ya, Kak? Silakan, silakan stresnya gimana nih? Ini salah satu caranya nih, Nela ya. Jadi aku tuh sempet ini teman SMA sih. Hmm. Jadi tuh aku pernah kayak ada masalah pertemanan gitu. Nah, aku tuh udah sampai kayak stres banget, Kak. Aku bener-bener lumayan yang kayak, aduh harus gimana ya, kenapa lingkungannya kayak gini banget gitu loh. Terus habis itu Hmm. aku sampai kayak udah bingung banget mau ngapain. Dan akhirnya aku keluar dari lingkungan pertemanan itu, aku milih untuk sendiri. Milih Hmm. untuk sendiri, dan untungnya ada satu teman aku yang nanyain kayak, kamu kenapa tiba-tiba nyendiri gitu, kayak ada masalah apa, kita ada salah apa sama kamu, kayak gitu. Terus aku cerita kalau misalkan lingkungan pertemanan aku itu tuh lumayan toksik gitu, Kak.
Jadi Hmm. aku memilih untuk keluar dari circle itu dan mau membenahi diri dulu. Takutnya emang aku yang bermasalah kan. Nah, itu. Hmm. Jadi, setelah berbincang sama teman aku juga, dan ternyata emang bukan akunya yang bermasalah, tapi emang teman itunya aja yang bermasalah sih. Nah, sejauh ini peranan orang tua nih, Naila. Ya, Waktu Naila mengalami ini ya, apa masalah dengan pertemanan, pergaulan, apakah orang tua juga tahu? Naila cerita bertukar pikiran nggak sama orang tua? tahu aku juga cerita ke orang tua aku dan orang tua aku ngasih saran kayak ya udah coba diomongin dulu baik-baik sama temennya mau kayak gimana. Kalau misalkan emang masih mau temenan dan masih mau lanjut ya udah silakan. Tapi jangan yang kayak dikit-dikit berantem terus dikit-dikit marahan kayak gitu-gitu. Dan ya udah akhirnya aku ya memutuskan untuk keluar sih dari circle toxic itu. Nah, Naila, jadi salah satu eh, faktor Naila bisa memutuskan pertemanan itu salah satu karena dukungan orang tua ya Naila. Ya, Berarti dukungan Naila orang tua. memandang apakah dukungan orang tua ini sangat memegang peranan ya buat Iya, Naila untuk teguh begitu. iya, menurut aku kalau dukungan orang tua tuh bener-bener penting banget ya. Kayak kan karena orang tua tuh yang lebih paling deket, yang paling tahu aku juga. Jadi aku ya Mm-mm. ngikutin orang tua aja. Oke. Nah, Dokter Tuti, kita sudah mendengarkan uraian dari Nala bahwa peranan orang tua itu besar ya untuk anak-anak ini bisa melewati fase-fase dalam hidup mereka yang berat ya. Nah, bagaimana kalau yang di luar sana tuh Dokter Tuti? Orang tua tidak mengambil peranan di dalam kehidupan, tidak terlibat lah di dalam kehidupan pergaulan, pertemanan anak-anak ya. Sehingga anak-anak waktu mengalami masalah, dia nggak ngerti tuh, Dokter Tuti. Mau lari kemana, mau curhat kemana, mau nyari solusi kemana. Nah, sehingga mengakibatkan dia stres sendiri kan, Dokter Tuti. Nah, gimana ini kalau ada anak-anak yang memiliki nih orang tua yang tidak bisa mengambil peranan itu? Ya, baik Kak Lucy. Ini kita beberapa sesi baru kedatangan tamu Gen Z ya Kak Lucy ya. Iya. Kita selama ini sering membicarakan Gen Z, tapi baru kali ini kita kita bertemu, baru kali ini lagi ya. Dulu pernah, Mm-mm. kali ini kita mendengar langsung dari Iya, Gen Z. curhatan, gengsi. Memang seperti itu ya Naila ya. Memang support dari orang sekitar itu memegang peranan penting. Jadi secara biologi, walaupun secara genetik, secara biologi ada faktor itu, tapi jika lingkungannya baik, sehat, supporting, tidak akan ada manifestasi gejala, tidak akan ada manifestasi gangguan-gangguan mental di kemudian hari, sama dengan penyakit fisik ya Kak Lucia dan Nela ya. Misalnya orang dengan penyakit gula, misalnya ada keturunan penyakit gula tapi pola hidupnya sehat, makannya yang benar, ya tidak juga jadi termanifestasi menjadi penyakit diabetes, sama dengan gangguan-gangguan seperti ini. Nah, beruntunglah ketika Naila menghadapi masa krisis dalam hidupnya, menghadapi teman-teman yang toksik, lingkaran pertemanan yang toksik, di mana kita tahu remaja, remaja itu teman itu di atas segalanya. Sudah Oh. orang tua sudah tidak lagi di atas segalanya. Orang tua berada di posisi bawah dibanding dengan teman sebayanya. Nah, banyak banyak gengsi, banyak anak-anak kita ini termasuk Naila ya pernah mengalami ya, berada dalam lingkungan yang kalau istilah zaman sekarang istilah toksik ya, Mm-mm. istilah toksik, tidak saling mendukung, saling mengkritik, saling menyalahkan misalnya. Itu adalah pertemanan yang tidak membuat anak-anak remaja kita menjadi bertumbuh secara mental dengan baik. Ditambah lagi, ditambah lagi di rumah ketika dia pulang mungkin ingin bercerita dengan orang tuanya, ya dia juga tidak mendapat yang dia butuhkan. Dan tadi Hmm. ada saya tangkap dari Naila bahwa ada upaya, sebenarnya upaya apa namanya ya, introspeksi diri, apakah kesalahan ada sama saya. Nah, ini sebenarnya upaya mekanisme psikologis setiap manusia, dia pasti akan melihat pada dirinya apakah saya yang salah.
Nah, yang jadi masalah, yang jadi masalah adalah ketika di rumah atau orang-orang sekitarnya ikut menyalahkan. Jadi sudah, Hmm. oh apakah saya yang salah ya? Orang sekitar, ya memang kamu yang salah. Nah, akhirnya timbullah pola sering merasa bersalah. Sering merasa Hmm. bersalah, apa-apa saya yang salah. Oh, berarti setiap apapun di luar yang tidak sesuai dengan atau yang membuat saya tidak nyaman adalah kesalahan saya. Itu menjadi pola. Nah, ini menjadi salah satu faktor pemicu untuk akhirnya melakukan self harm, Kak Lucy. Hmm. Karena self harm ini juga salah satu cara dia untuk menghukum dirinya sendiri. Nah, ini juga selain mekanisme coping untuk melegakan stres emosinya, juga karena di beberapa penelitian juga karena untuk menghukum dirinya supaya karena ada pola itu bahwa kalau saya merasa tidak nyaman berarti salah saya. Nah, otomatis dia akan melakukan self harm itu untuk menghukum dirinya. Seperti itu. Jadi kalau masalah peran orang tua, ini Naila punya orang tua yang mendukung pasti dari kecil ya. Dari kecil, dari baby, dari anak, dari remaja awal, remaja sampai sekarang pasti uh, terus-menerus mensupport anaknya. Tapi banyak juga orang tua yang dari kecil sudah istilahnya mendidik dengan cara yang tidak sehat ya. Saya juga kalau saya sih tidak punya pattern sendiri bagaimana caranya apa namanya mengasuh eh, anak. Jadi orang tua dan anak harus saling menyesuaikan apa kebutuhan-kebutuhannya sehingga terjadi pola yang sehat antara orang tua dan anak. Dan yang terpenting adalah menjadi pola yang saling mensupport antara anak dan orang tua ke anak. Demikian sedemikian seperti itu Kak Lucy. Iya, berarti peranan orang tua itu memegang peranan penting ya. Orang-orang terdekat, lingkungan yang terdekat itu memegang peranan penting ya, Dokter Tuti, untuk menjadi sauh ya. Untuk anak-anak itu ada tempat untuk berlabuh ya, berlindung begitu ya, Kak Tuti, secara mental ya. Ya benar, tentu saja kan mereka dalam proses bertumbuh ya, dalam Hmm. proses bertumbuh secara hormonal mereka, apalagi usia-usia remaja sampai usia-usia Naila ini kan pertumbuhan apa namanya perkembangan hormonalnya, perkembangan fisiknya kan juga berjalan sangat progresif, jadinya mereka kadang tiba-tiba merasa sedih, tiba-tiba merasa baper, tiba-tiba merasa Hmm. sensitif karena pengaruh hormon juga. Nah, jika Hmm. tidak diarahkan dengan baik, tidak didampingi dengan baik, mereka akan bingung. Mereka akan bingung sendiri. Saya kok tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, tiba-tiba sensitif. Tapi di suatu waktu saya baik-baik saja. Apalagi yang perempuan ya, Naila ya. Iya, Misalnya berhubungan dengan siklus menstruasinya dan lain-lain sebagainya. Jika itu tidak dipahamkan dan cenderung menyalahkan, nah ini yang banyak terjadi sih. Entah ini budaya atau apa ya. Ketika orang merasa tidak nyaman, dia jadi disalahkan. Kamu kok Hmm. merasa begitu? Bukannya Hmm. divalidasi ya bahwa seseorang wajar jika merasa sedih, Hmm. jika merasa marah, wajar. Nah, ini yang banyak terjadi adalah kamu jangan menangis, kamu jangan marah. Padahal ada sesuatu yang membuatnya marah. Nah, akhirnya mereka bingung dalam meregulasi emosinya. Jangankan meregulasi, mengenali emosinya saja mereka bingung. Mengenali emosinya sehingga mereka tidak paham, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam regulasi emosi. Nah, karena ada kesulitan dalam regulasi emosi, nah inilah salah satu faktor resiko akhirnya melakukan upaya self harm untuk menimbulkan rasa tenang, saya tenang untuk mengatasi ketegangannya sehingga menjadi lebih tenang. Seperti itu Kak Lucy. Nah, itu menarik sekali ya, Dokter Tuti, penjelasannya. Nah, kembali lagi, self harm itu kan suatu kondisi di mana ada orang itu merasa tertekan karena dia nggak bisa menyatakan nih perasaan ya. Karena udah sedih, jangan nangis. Ntar lagi jengkel, jangan marah kan. Akibatnya kan ditahan. Ya, Perasaan itu ditahan sehingga membuat anak itu akan merasa eh, stres sendiri ya, karena kan nggak bisa keluar nih, nggak dapat mengekspresikan perasaannya gitu ya, lewat kata-kata. Nah, Dokter Tuti, ini terkadang kan orang tua juga harus mengalami perubahan mindset ya, bahwa semuanya itu normal ya, Kak Tuti, dan kita sebagai orang tua juga harus mau menerima.
menerima anak kita dengan segala kepribadiannya dia, dengan segala pergumulan dia ya. Nah, kalau ini di orang tua misalnya yang otoriter gitu, Dokter Tuti. Sedangkan anak ini kan mau ngomong nggak bisa nih. Gimana tuh anak harus bersikap ya Dokter Tuti supaya dia tidak terus di dalam tekanan itu terus ya Dokter Tuti. Walaupun kan kita anak nggak bisa merubah dong orang tua. Orang kan nggak bisa Dokter Tuti. Kita anak harus mengambil eh, jalan sendiri ya Dokter Tuti untuk bisa melepaskan nih beban perasaan. Wes. Oke, ini pertanyaan yang sulit ini kalau sih. Ini Karena saya mewakili Gen Z yang punya orang tua otoriter. kan sebenarnya ya negara saja itu membuat undang-undang untuk melindungi anak ya. Hmm. Eh, anak harus dilindungi oleh orang dewasa, anak harus dilindungi oleh orang tuanya. Tapi bagaimana jika ternyata ini yang banyak terjadi sih, dan aduh saya sudah banyak banyak menerima pasien di poli baik melalui sesi konsultasi online maupun di poli secara offline. Ini masalah masalah yang banyak, orang tua tidak menjadi tempat yang aman untuk anak-anaknya, dan ini tidak berlangsung di usia Naila ya, tapi berlangsung dari kecil. Jadi mereka sudah mengalami trauma yang sangat banyak dari kecil. Mereka mendapat kekerasan secara fisik, secara apa namanya, secara psikis, bahkan ada dari orang-orang terdekatnya mengalami kekerasan secara seksual, dan ini Hmm. membutuhkan tentu saja proses panjang Kak Lucy. Kalau Hmm. ditanya anak-anak bagaimana, nah saya yang bingung. Anak-anak harus bagaimana ya? Kalau saya bilang anak-anak harus kuat ya itu sangat teoritis ya, tidak semudah itu. Betul, Atau betul. anak-anak harus mencari pertolongan ke profesional ya tidak, karena dia tanggung jawab kita, dia tanggung jawab orang dewasa. Jadinya ya saya mengajaklah kepada orang tua sekalian, jangan membiarkan anak kita sendiri dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Jadi anak-anak harus bagaimana, bukan anak-anaknya yang harus bagaimana, orang dewasanya yang harus bagaimana, orang Hmm. tuanya yang harus bagaimana. Karena walaupun bagaimana kita yang berkewajiban untuk melindungi anak-anak kita. Oh iya, saya sambung sedikit sebelum saya lupa. Ketika seseorang selalu memendam ya, kalau kami nyebutnya represi akan perasaan-perasaannya, itu tidak hilang ya. Jadi emosi itu tetap ada, karena emosi itu ada energinya. Nah, ada hukum ya, energi tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi itu tetap ada, kesedihan itu tetap ada, kemarahan itu tetap ada, kekecewaan itu tetap ada dalam dirinya. Tapi karena tidak bisa keluar, tidak bisa diekspresikan, maka mekanisme psikologis ini akan terus bekerja. Jadi ada yang merasa hampa, ya Naila ya, teman-temannya Ya. yang mungkin ya gengsi banyak yang, aduh saya hampa dok, tidak ada rasa. Ya mungkin karena ini tadi, dia terlalu banyak memendam emosi-emosi dalam tanda kutip negatif karena adanya pengalaman-pengalaman traumatis, pengalaman-pengalaman yang buruk di masa lalu. Kemudian, eh, nah tadi ada luka karena itu kan bikin sakit ya. Hmm. Emosi-emosi itu kalau dipendam itu bikin sakit. Jadi Ya. ketika ada sesuatu yang men-trigger dari luar, itu sakitnya luar biasa. Jadi mungkin kalau orang yang tidak ada pengalaman traumatis di apa namanya mendapatkan pengalaman itu tidak terlalu sakit. Tapi kalau orang yang memang sudah ada traumatis di masa lalu dan memendam banyak emosi-emosi terkait itu, di trigger sedikit bisa jadi sakitnya luar biasa. Dan ada pasien saya mengatakan, dok saya kalau mandi pakaian saya lepas semua dan saya cari rasa sakit saya, tapi tidak ada luka, tidak ada memar, tidak ada apa-apa, tapi rasanya sakit sekali. Nah ini juga bisa menjadi faktor untuk akhirnya melakukan self harm karena dia memindahkan rasa sakit emosinya itu ke fisiknya supaya dia bisa kontrol. Oh sakit saya ada di, kan kalau nggak kelihatan ya, kalau sakit Hmm. secara emosional, secara psikis itu kan nggak kelihatan. Jadi dia bisa saja hahaha bersama teman-temannya, Hmm. tapi sakitnya tetap terasa. Nah, akhirnya ketika dia sendiri melakukanlah self harm supaya memindahkan rasa sakit itu dari psikisnya ke fisiknya. Kalau sih seperti itu. Nah, kita beruntung di pagi ini ada Naila yang positif ya, Naila. Mungkin Naila juga banyak menemui teman-teman juga mengalami masalah ya, gangguan emosi sehingga melakukan self. Iya, Nah, Naila sudah melaluinya ya, dan tadi saya sudah.
pengalaman bahwa ada teman yang mendekatinya. Nah, ini bisa jadi pelajaran juga untuk Naila bahwa ketika kita merasa sendiri, merasa terpuruk ya, down, ada yang datang ke kita menanyakan kondisi kita. Wah, itu luar biasa. Iya. Jadinya jadinya saran saya yang pertama lebih aware kepada teman-temannya. Ketika dia misalnya yang tadinya ceria tiba-tiba menarik diri, yang tadinya berrelasi apa namanya berteman sama-sama tiba-tiba hilang, mengurung diri sendiri, atau kita lihat perubahan-perubahan di wajahnya ya kalau kami lihatnya perubahan afek yang tadinya dia sering senyum misalnya tiba-tiba dia diam, tidak lagi senyum, tidak lagi ceria seperti dulu. Kemudian uh, kadang berpikir dan apa namanya sering membicarakan tentang ingin mengakhiri hidup, hidupnya Hmm. bosan, hidupnya tidak Hmm. menyenangkan. Nah ini sebagai teman sebaiknya lebih aware dan menanyakan lebih dalam tentang kondisi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua belajar menjadi pendengar ya, Nela ya. Iya. Tadi cerita kemudian didengarkan karena pada saat mengalami masa krisis itu yang diperlukan adalah didengarkan ya, Mm-mm. bukan dinasehati ya Nela ya. Iya, bener banget. Hmm. Didengarkan, ditemani, bukan kamu kamu sih baper, kamu sih apa. Itu yang biasanya membuat akhirnya tidak ini lagi bercerita dan memendam sendiri perasaan-perasaannya. Jadi lebih bisa apa namanya mendengar dengan empati ya Nela ya. Jadi Ya. berempati, kemudian jika memungkinkan berat ini sepertinya saya tidak mampu untuk menemaninya atau terlalu berat sudah masuk misalnya ke gangguan depresi atau apapun ya ditemani ke profesional. Jadi kita peduli untuk menghubungkannya dengan entah psikolog atau ke psikiater atau ke orang-orang dewasa yang mungkin lebih peduli. Seperti itu Kak Lucy. Iya, jadi treatmentnya untuk headliner semua kalau menemuin punya teman atau eh, di dalam lingkar pertemanan itu ada yang kita melihat ya, kita aware ya. Pertama itu harus aware ya, peduli ya, Dokter Tuti ya di tengah-tengah dunia yang makin serba eye center, me gitu ya. Tapi kita belajar yuk, kita belajar untuk aware, terutama untuk teman-teman di lingkar pergaulan kita dulu, untuk kita itu boleh mendengar dengan empati ya dokter, dan kemudian kita memberikan pertolongan yang kita bisa ya dokter Tuti. Kalau sekiranya memang kita bisanya cuma nemenin, ketemu eh, yang profesional, ya udah kita lakukan aja ya dokter Tuti ya. Karena kebanyakan mereka itu kayak lumpuh gitu ya dokter Tuti ya. Mereka yang mengalami gangguan-gangguan seperti ini, mereka itu seperti nggak bisa berbuat apa-apa ya. Mentok, kayak mentok gitu ya. Mereka memerlukan orang lain untuk mendukung mereka, mensupport mereka ya dokter Tuti ya. Ya, seperti yang Naila alami ya Naila ya. Iya, ada juga sebenarnya temen aku boleh cerita sedikit juga. Ya, Ya, silakan. boleh. Jadi temen aku juga pernah self harm dan itu dia cerita ke aku doang. Jadi aku juga udah ngerasain sih ngelihat Hmm. temen deket kayak ngelakuin kayak gitu dan aku juga sedih ya sebagai temennya. Berarti aku nih kayak berarti kurang aware juga ya sama temen aku sampai dia tuh Hmm. ngelakuin hal-hal kayak gitu. Terus Hmm. kalau dia tuh self harmnya sampai ini nyakitin diri sendiri, nyilet gitu. Hmm. Bener-bener yang dua tangannya itu full siletan itu. Terus aku kaget banget pas tahu dan aku coba tanya kayak kamu ada masalah apa? Kalau misalkan ada masalah coba cerita. Kalau misalkan emang nggak bisa cerita ke aku, coba cerita ke orang yang lebih dekat lagi sama kamu atau orang tua. Terus dia tuh kayak udah nggak tahu lagi karena dia tuh nggak percaya sama orang. Dia tuh pikir kayak semua orang sama aja, semua orang tuh cuman kepo, bukan peduli. Nah dia tuh mikirnya kayak gitu. Terus aku coba kayak coba deh kamu ngelakuin hal-hal positif biar kamu tuh nggak self harm lagi. Jadi kalau misalkan kamu punya ada kayak stres, lagi capek. Nah, kamu tuh bisa ngelakuin hal-hal positif kayak kamu suka apa? Kamu suka dia kebetulan suka musik.
Jadi aku suruh kalau misalkan kamu sedih, coba kamu dengerin musik atau kamu main musik. Nah, alhamdulillahnya dia dengerin kata-kata aku dan sekarang udah nggak pernah lagi. Wah, Nah, puji mm, Tuhan, syukur. Iya, jadi Dokter Tuti, thank you loh Naila. Jadi kamu menyelamatkan satu masa depan ini anak langsung dari bangsa. sumbernya, Kak Lucy. Ya, Dokter Tuti, kenapa Dokter Tuti? Langsung dari sumbernya. Benar. Jadi hal-hal simpel seperti itu bisa kita lakukan asal kita mau ya, Dokter Tuti ya. Karena biarlah yang profesional itu menangani yang berat-berat aja ya, Dokter Tuti Benar-benar, ya. ya betul. Kalau sekiranya kita yang komunitas orang-orang terdekat bisa melakukan satu perbuatan baik aja untuk mereka, itu tentu sangat menolong sekali untuk para profesional ya, Dokter Tuti ya. Ya, betul. Jadi yang Dan mengalami prosesnya cepat ya, Dokter Tuti ya. betul, Kalau betul, dengan betul. orang-orang terdekat itu kan prosesnya lebih cepat penyembuhannya ya, Dokter Tuti ya. Ya, ya sama dengan luka fisik ya, Kak Mm-mm. Lucy ya. Ketika misalnya seseorang kakinya terkilir lah, kakinya terkilir kan tidak berdaya ya, untuk bangun Hmm. sendiri tidak berdaya, jadi dia butuh bantuan untuk diangkat, kalau perlu eh, apa namanya dibawa ke dokter, ditemani, kan nggak susah ya untuk pergi sendiri, atau Hmm. mungkin dibantu untuk mengurut-ngurut kakinya yang terkilir. Oh ternyata bisa, tidak perlu ke dokter, itu lebih lebih baik. Hal-hal yang seperti itu yang sebaiknya diperluas ya, Hmm. diperluas di kalangan-kalangan Gen Z terutama, jadi saling aware antara satu dengan yang lainnya, saling memahami. Apalagi Nela Hmm. sudah punya pengalaman sendiri ya, punya pengalaman Iya, pada saat merasa terpuruk, diangkat oleh temannya sendiri, oleh keluarganya, dan ada pengalaman juga membantu temannya yang sedang terpuruk. Wah, itu luar biasa. Itu menjadi sebuah self self apa namanya award. ya self reward. Iya, ini baru anak Indonesia. Nah, Dokter Tuti, ini kalau di tahap awal nih ya, misalnya ini ada orang mengalami gangguan gitu ya, self harm tahap-tahap awal, apakah dia bisa melakukan proses untuk menolong dirinya sendiri, Dokter Tuti? Dan Maaf apa Pak, yang harus sih diulang dilakukan? diulang, saya enggak dengar. Kalau misalnya ada orang ya dari tahap awal deh, Dokter Tuti, dia merasa, aduh saya nggak bener ini. Apa yang harus dia lakukan ya, Dokter Tuti? Kalau orang merasa tidak mampu, dilihat dulu. Kalau tidak mampu dari sisi apanya dulu. Jika ketidakmampuan itu berlangsung kronis, nah ini yang Hmm. berlangsung kronis ini kalau sih. Kalau berlangsung Hmm. kronis, ya berarti harus meminta bantuan. Entah Hmm. dalam problem solvingnya ya, misalnya tidak mampu dalam pekerjaannya misalnya. Tidak mampu dalam pekerjaannya, tidak mampu dalam kuliahnya, mata kuliah tertentu, ya dia harus mencari bantuan dari orang-orang sekitar untuk memecahkan masalah yang menurut dia berat. Itu yang perlu dilakukan. Jadi banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Hmm. Tidak banyak, Hmm. dan ini yang lagi ini ya, meminta bantuan bukan berarti kelemahan. Jadi Hmm. meminta bantuan adalah hal yang lumrah. Semua orang memerlukan bantuan orang lain. Apalagi untuk jika sudah mengalami keterpurukan yang parah, rasa tidak berdaya yang berlangsung intens dan cukup lama, memang tidak bisa sendiri, butuh bantuan entah dari orang-orang sekitar atau ke profesional seperti itu kan sih. Ya, syukur kalau mereka boleh menyadari ya, ini ada yang salah nih ya, Dokter Tuti ya, sebelum berlanjut ke fase-fase yang berat ya, mereka aware gitu, terus kemudian mencari pertolongan dari profesional ataukah konsultasi, mengadakan sesi-sesi konsultasi. Nah, ini juga yang dipersiapkan oleh aplikasi Aku Pintar. Kita punya konsultasi pintar. Di situ anak-anak bisa melakukan konsultasi secara online untuk tahap awal untuk sekedar curhat ataukah meminta solusi yang ya mungkin mereka malu, mungkin mereka masih merasa enak lewat online kok gitu kan. Nah, aplikasi Aku Pintar mereka punya fitur konsultasi pintar sehingga anak-anak dapat melakukan konseling dengan konselor-konselor yang sudah terverifikasi sehingga mereka tidak salah ya di dalam mengambil bantuan medis gitu ya dari orang-orang yang memang sudah kompeten di situ. Nah, buat headliner semuanya,
mungkin ini juga menjadi perenungan kita semua ya Dokter Tuti ya, bahwa setiap orang itu membutuhkan orang lain. Perhatian kita, kasih sayang kita untuk anak-anak kita pun sebenarnya itu menjadi kunci buat anak-anak terhindar dari jurang depresi, jurang stres yang dalam yang akhirnya membawa ke self harm. Nah, Dokter Tuti, gimana nih, Dokter Tuti, kata-kata ini untuk yang orang tua di situ, yang misalnya mereka pun sendiri, saya pernah menemui. Oh, berarti orang tua ya yang ini ya, yang memegang peranan penting nih untuk anak. Tapi saya sendiri juga punya masalah. Nah, bagaimana tuh? Sehingga kalau orang tuanya bermasalah, bagaimana bisa menolong anaknya yang punya masalah? Nah, itu gimana tuh Dokter Tuti? Ini sarannya dari Dokter Tuti. Ya, biasanya sih kalau orang tua bermasalah, biasanya juga anaknya akan ikut bermasalah karena kan pasti pola asuhnya akan terganggu dan Hmm. secara genetik juga mungkin diturunkan karena pola perilaku kita, pola mental kita itu terekam di otak. Jadi itu akan Hmm. menurun ke anak-anak kita. Jadi misalnya seseorang mudah marah, gampang emosi, itu juga akan terekam di genetik keturunannya. Dan itu pasti juga cara mengasuh anaknya juga akan pasti terpengaruh dan mungkin sudah diketahui bersama ya bahwa anak adalah peniru yang ulung. Jadi Hmm. apa yang dilakukan oleh orang tuanya, bagaimana orang tuanya menghadapi masalah itu akan terinternalisasi pada anak. Jadi secara otomatis. Nah, ada beberapa pasien saya yang dulu dia diperlakukan kasar oleh orang tuanya, ketika dia punya anak, dia merasa sulit mengendalikan diri untuk tidak berlaku kasar kepada anaknya juga karena memang terjadi internalisasi dalam pola asuhnya. Jadinya ya kalau orang tuanya memang mengalami apalagi regulasi emosi ya, yang banyak itu adalah regulasi emosinya. Dia tidak memahami emosinya dan tidak punya cara untuk mengekspresikan emosinya dengan benar. Akhirnya terjadilah perilaku-perilaku yang impulsif, yang hanya berdasarkan dari emosi semata. Nah, jika orang tua bermasalah ya silahkan melakukan sesi konsultasi juga secara individu dengan psikiater. Baru kemudian bersama-sama anak karena di proses konsultasi ada namanya sesi individu, ada sesi keluarga. Jadi kita juga melakukan terapi keluarga, terapi pasangan, couple terapi, kemudian terapi kelompok. Itu banyak jenisnya disesuaikan dengan kondisinya pasien. Jadi misalnya dalam keluarga ini bermasalah semua ya, anaknya bermasalah, orang tuanya bermasalah, ya biasanya kita psikoterapi secara individu dulu, lah nanti kita lakukan marital terapi seperti itu kan. Jadi Tapi memang jarang sih ya treatment. kayak gitu ya. Jadi Bias, treatmentnya memang holistik dan paralel ya, Dokter Tuti ya. ya Orang biasanya tua saling dan anak. menyalahkan sih kalau sih jadinya aduh psikiaternya yang bingung juga. Nah, ini Naila tuh curhatan dari psikiater. Tolong dibantu kalau ketemu teman-teman yang ya kita ngelihat nih kayaknya ada tanda-tandanya nih. Nah, coba dideketin dulu ya Dokter Tuti ya. Sehingga yang profesional ini benar-benar menghadapi yang kasus-kasus yang begini nih ya Dokter Tuti ya. Yang sekeluarga gitu ya, rombongan rame-rame. Nah, itu Iya. emang pergumulan dari ini ya, Kalau psikiater ya. kalau bisa melakukan itu Kak Lucy, wah luar biasa ini orang tuanya keluarganya rame-rame datang untuk diterapi. Wah itu sebuah hal yang luar biasa untuk kami. Itu yang sulit sekali. Iya. Nah, Dokter Tuti, terkadang orang-orang yang mengalami ini nggak sadar dan deny begitu. Gimana ya, Dokter Tuti ya? Ini tantangan, ini tantangan kami psikiater dan memang kita dalam penilaian status mental pasien itu kita menilai insight-nya juga dan memang insight pasien uh, itu sangat menentukan prosesnya hasilnya nanti bagaimana. Semakin rendah insight-nya ya semakin jelek hasilnya nanti di kemudian hari semakin buruk prognosisnya. Kalau sih kami cuma bisa menilai, tapi untuk menaikkan insight itu ya ada sih proses terapi tentang cara menaikkan insight-nya pasien pada proses terapi itu dijalankan juga. Cuman itu akan menghambat proses terapinya jika insight-nya sangat rendah, Kak Lucy. Iya, iya, iya. Oke.
nggak terasa waktunya udah habis nih Dokter Tuti. Padahal saya mau banyak tanya. Ini baru masalah self harm ya, belum belum suicide ya. Kalau suicide daripada Iya, kapan hari juga risetnya juga nggak tuntas gitu ya karena ya. keterbatasan waktu ini ya. Makanya buat headliner semua gitu. Jangan ragu-ragu untuk mendatangi biro-biro konsultasi, baik psikolog maupun psikiater. Jangan sampai nunggu sampai udah kacau semuanya ya dokter ya. Nah, tinggalkan semua ego, gengsi, atau apapun juga demi kebaikan keluarga. Jadi kita harus ambil langkah-langkah preventif. Boleh ya dok ya? Preventif itu boleh ya dok ya? Misalnya cek, masa medical check up doang ya dok ya? Medical ininya juga dong, medical check up untuk ini ya. Emosi juga Iya, boleh ya dok ya? medical check up mental harusnya juga rutin seperti medical check up fisik ya harusnya ya. Saya Hmm. sering mengusulkan itu ke beberapa instansi, tapi belum belum ada yang belum ada yang menganggap penting ya kalau itu ya. Mungkin nanti ya. Hmm. Ya mungkin ini dengan acara ini pemerintah akan lebih mendengarkan betapa pentingnya kesehatan mental itu ya Dokter Tuti. Terakhir nih closing statement untuk headliner semua yang di situ Dokter Tuti mengenai self harm ini. Eh, bahwa kita semua sebenarnya punya emosi sebagai respon terhadap sesuatu di luar kita ataupun di dalam diri kita sendiri. Jika kita bisa menerima itu, kita bisa memahami itu, dan kita bisa meregulasi itu dengan baik, niscaya kita akan apa namanya menjalaninya dengan baik, walaupun seperti yang Naila tadi ya mengalami sesuatu yang tidak nyaman, mengalami sesuatu yang membuatnya menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi marah, itu bisa dilalui dengan baik. Tapi jika tidak memiliki keterampilan regulasi emosi itu, maka eh, secara psikologis akan melakukan mekanisme untuk menenangkan perasaan-perasaan itu secara tidak sehat. Jadi ketika regulasi emosi kita tidak sehat, makanya cara untuk menenangkan emosi-emosi itu juga tentu saja tidak sehat. Seperti itu Kak Lucy. Jadi carilah cara untuk bisa meregulasi emosi-emosi kita dengan baik. Dan disitulah proses belajar kita ya, semua ya, terutama pada remaja yang masih belajar mengenali dirinya, masih belajar mengenali pikiran-pikirannya, harapan-harapannya, dan emosi-emosinya. Seperti itu Kak Lucy. Jadi Ya, proses terima untuk kasih. proses untuk ini berlangsung terus, secara terus menerus. Terima kasih Kak Ya, Lucy. terima kasih Dokter Tuti. Nah, Naila, Gensi, speak to Gensi ini untuk teman-teman yang mungkin ada bermasalah di situ. Gimana Naila? Kalau menurut aku sendiri, buat teman-teman yang ngerasa kayak yang tadi itu, kayak takut self harm gitu, coba lebih terbuka lagi ke orang-orang terdekatnya, bisa cerita ke teman-temannya kalau misalkan lagi ada masalah buat ngelegain rasa yang ada juga gitu. Terus bisa coba hal-hal baru mungkin buat lebih mempunyai kesibukan, jadi nggak terlalu dipikirin gitu. Udah, menurut aku gitu aja sih. Terakhir ya, you are not alone ya. Kamu semuanya tidak sendiri ya, Iya, Naila ya. Ada teman-teman, masih ada pertolongan dari situ. Jadi sayangi dirimu karena itulah langkah awal untuk pemulihan. Demikian High Teners, bincang-bincang kita hari ini. Senang sekali kita akan berjumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Terima kasih.